Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kita. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kita percaya banyak orang yang bilang di luar sana bahwa tahun yang gelap, masuk resesi dan sebagainya. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun sekalipun, kita pasti akan mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 saya bacakan bagi kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, ini satu hal yang luar biasa, janji Tuhan yang begitu luar biasa, ya dan amin yang disampaikan bagi setiap kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menerima panggilan Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang terpilih. Ya, pernyataan atau perkataan Allah ini yang tidak bisa dibendung, dilawan, tidak bisa dipungkiri bahwa memang setiap kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terpilih Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus 1 ayat yang keempat di sana dikatakan Saudara, Efesus 1 ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini satu hal yang luar biasa, ini kabar baik bagi setiap kita, bahwa setiap kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sehingga kita boleh dibenarkan oleh Tuhan. Kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita mau tetap terus berpaut kepada kasih-Nya Tuhan. Kenapa kita dipilih bahkan ditentukan oleh Allah Bapak Ibu Saudara? Karena alasannya hanya satu. Karena Dia mencintai kita. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Ya, ayat yang begitu terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap mereka yang percaya dan mau hidup di dalamnya. Sehingga setiap kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Jadi biarlah saudara, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca di media sosial yang mungkin membuat kita khawatir, membuat kita takut untuk melangkah di tahun yang baru ini, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena siapakah kita ini saudara? Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati itu berasal daripada Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan tadi saudara, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kata Yesus, akulah yang memilih kamu. Bagian yang terakhir saudara, supaya apa yang kita minta dalam doa kita itu diberikan dan dinyatakan Tuhan bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa kasih karunia yang kita terima dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar kata sifat, tapi itu adalah pribadi Yesus sendiri yang telah dikaruniakan, diberikan bagi dunia untuk menyelamatkan bagi setiap kita. Setiap kita sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, tapi karena satu pribadi, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, membawa kita, memanggil kita kembali, memilih kita dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Biarlah kehidupan kita mau tetap terus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 10 di sana dikatakan, kita dipilih, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Biarlah di tahun yang baru ini kita mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, senang maupun susah, dalam duka, dalam suka,
biarlah kita mau selalu undang, hadirkan Yesus dalam setiap kehidupan kita, perencanaan kita, dan pasti kita akan mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami dan sertai kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah Tuhan kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh dan sebab itu, biarlah kehidupan kami mau tetap terus taruh di dalam tangan pengasihannya Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Memberkati setiap umat-umat Tuhan, khususnya Jemaat Church on the Way Temanggung. Bahkan setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, biar setiap kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biar kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan Tuhan jajaran yang ada Tuhan sampai kepada pimpinan terendah sekalipun, biar Tuhan memberkati mereka, beri mereka hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, mengurus Tuhan, membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami, GPD Church on the Way Temanggung, Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Kami sama-sama mau berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mau sambut hari yang baru ini, hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.